Warga geruduk kantor desa Kesilir, tuntut Kades Sucipto dinonaktifkan dari jabatannya. Jember Ginustwi, ratusan warga desa Silir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menggelar demo di depan kantor desa Kesilir, Kamis 30 Januari tahun 2025. Warga mulai berkumpul sejak pagi hari dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntunan mereka. Beberapa tulisan tersebut menyuarakan kekecewaan warga terhadap kepala desa yang dinilai tidak transparan. Demo ini untuk menuntut transparansi pemerintah desa. Dalam aksinya, warga menuntut Kades mengundurkan diri dari jabatannya selaku kepala desa. Warga menduga Sucipto telah menyalahgunakan dana desa untuk anggaran tahun 2022 sampai 2023 baik itu yang berkaitan dengan tata kelola BUMDes, penggadaan kambing dan pembangunan drainase. Mereka berorasi sambil membawa poster bertuliskan, Lurah Silir Pengkhianat, Luruh Silir Gragas, dan ada juga poster besar terpapang dengan bertuliskan Kades Kesilir Sucipto maling uang rakyat. Itu dianggarkan 1 hari sewa saya Pak, sewanya 55 juta. Itulah Kades Sucipto. Oleh sebab itu, saya mohon dengan hormat, Sucipto ini sudah tidak bisa dibina. Posisi itu regane 2,5 juta. Buku meja cilik Pak, meja posyandu itu 2 juta. Semua masyarakat tidak ada yang berteriak, hanya dalam hati berdoa, mudah-mudahan cendang bongko, mungkin begitu. Betul banget. Kemudian sama sekali Cip tidak pernah memikirkan rakyat. Semua yang berkaitan dengan manfaat rakyat tidak ada Pak. Contoh kecil Bu, pemerintah mulai zaman Presiden Joko Widodo itu untuk menyerukan agar masyarakat cepat mempunyai sertifikat gratis yaitu PTSL, itu tidak bayar Pak. Kalau kita mau ingin sertifikat, saya sudah mencoba bertanya ke BPN berapa biayanya, itu sekitar hampir 14 juta Bapak. Sebetulnya kalau Kades pemerintah Kesilir mau mengambil itu Pak, kita akan sedikit bahagialah paling tidak sebagai warga negara. Kenapa Sucipto tidak mau mengambil itu? Karena itu proyek gak ada duit Pak. Proyek bantu rakyat, proyek sing ora ana duwike, gajine Kades ya ora gelem Pak. Soale ora gelem belane rakyat, sing penting oleh duit akeh. Kemudian sampean tahu berapa? Kemarin itu ada orang Tegal Banteng Pak ngomong ke saya, sewalian seprapat Pak, seprapat bau, berapa ditarik? 17.500.000. 17 juta 500. Bayangkan ini Pak. Bayangkan ada pemerintah seperti ini. Masya Allah. Semua diinjak-injak hak masyarakat. Kenapa? Ada tulisan Kades merampas saya, gelisah sekali. Semestinya yang kita mesti dapat PTSL dengan gratis sebagai hak setiap warga di desa Kesilir ini. Sang Kades yang bangsat itu tidak mau mengambilnya karena dia tidak dapat keuntungan. Betul. Mungkin cukup. Gatot Siswanto perwakilan dari warga saat dikonfirmasi tuntutan yang utama, Cip harus nonaktif dari jabatan karena apa? Ini nanti akan sangat berdampak luas ke depannya Mas. Tolong untuk apa tujuan untuk nonaktif, biar proses hukum berjalan dengan baik, tidak ada yang intervensi. Nanti setelah ada keputusan dari pengadilan, kalau memang Cip tidak terbukti, ya monggo pimpin lagi, kita enak masa dipimpin. Kalau Cip memang betul-betul bersalah, ya harus dihukum diadili sesuai dengan bukan undang-undang yang ada. Dugaan korupsi yang dilaporkan apa? Banyak sekali, seperti yang sudah kita sampaikan ke pihak Polres ataupun di Kejaksaan, yaitu ada 5 item. Yang pertama, ketahanan pangan, itu yang nilainya 299.440. Kemudian pembelian, kemudian untuk berikutnya normalisasi PKT yang sudah saya jelaskan
satu tahun anggarannya 45 juta. Itu yang disampaikan hanya sekitar 10 juta saja. Itu selama 3 tahun. Kemudian BKT, apalagi yang pada kerja sudah. Kemudian BUMDes itu nggak tahu, karena BUMDes itu penyertaannya kan ada di Lapak itu. Lapak itu BUMDes tidak ada kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan, yang ada semua ketuanya CIP, uangnya masuk di kantong CIP. Itu setiap hari saya konfirmasi minimal 200.000, sampai kalau ramai itu malam itu 400.000. Itu sudah hampir 2 tahun berjalan, tidak ada yang ngurusi. Dari pungutan itu langsung diberikan CIP, langsung diambil CIP, tanpa tidak masuk rekening desa, kas desa, tidak ada, semua monopoli CIP. Itu terserah itu, kalau saya mestinya pungli, nggak tahu, mungkin dari atas, mohon itu. Kemudian yang keempat, RT. Tunjangan RT itu sudah dianggarkan bengkok itu disewakan, kemudian dibagikan, tapi selama 3 tahun tidak dibayarkan juga. Terus yang terakhir bengkok ya, tadi bengkok, tanah desa sudah, kambing ketahanan pangan sudah, terus pengurangan kas desa, bengkok untuk bengkok yang tidak bertuan. Artinya gini Pak, ada bayan yang sudah dinonaktifkan itu kemarin, itu bengkoknya tidak masuk situ Mas, disewakan. Saya tanya yang menyewakan sama yang menyewakan, dia diminta CIP gitu, yang diminta CIP. Jadi intinya Mas, di desa Kesilir ini aturan mulai yang pertama tidak pernah dijalankan ya. Sekarang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, kan nggak diindahkan. Semua ini hanya satu CIP. Kemudian Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2022 dan Perdes tahun APBDes tahun 2023. Contohnya semua sekarang penyewaan lelang ya, penyewaan bengkok itu mestinya di luar pemerintah, itu yang nangani masyarakat umum. Ini enggak, yang nangani perangkat ketuanya CIP. Kan hasil lelang itu komisinya 2% Mas. Saya tanya, dari 2% itu 36 juta 500 kalau ya, sekitar itu dikasihkan yang bagian tim lelang itu 18 juta, sisanya dimakan CIP. Kemudian ketuanya BUMDes ya, CIP ketuanya. Kemudian pengadaan barang, sound system itu kayak gitu 30 juta. Itu tempat duduk kan dasar 2 juta harganya itu. Itu siapa ketuanya ya CIP. Jadi masyarakat tidak. Oleh sebab itu mohon media untuk melakukan pengawasan betul, kawal kita ini betul-betul, ini karena uang rakyat. Ini uang negara Mas. Tolong ini uang negara dikawal betul. Masa ada kades yang semua menabrak anggaran, semua dikorupsi, semua bila tuntutan hari ini tidak diindahkan oleh kades, apa yang akan dilakukan? Saya akan menduduki, saya akan bermalam di sini sampai ada keputusan yang benar-benar bijak, terutama mungkin dari Muspika, karena Muspika sebagai desa. Kabarnya warga juga sudah melaporkan ini ke mana saja? Yang sama ini kita laporkan ke Polres ke Jaksa, ke Polda Jatim, ke Kajati Surabaya, kemudian Kejaksaan Agung, ke Mabes KPK, itu tembusan. Dan ini akan segera APH. Belum Pak, ini masih sekarang kirim, sudah dibalas, tapi alhamdulillah ini PJ Jember agak bereaksi cepat. Sama turun sebetulnya dan minta bukti tambahan, akan saya tambahkan lampiran-lampiran yang ada, bukti-bukti yang ada untuk bahan penyidikan selanjutnya. Terlalu banyak Pak, banyak sekali, nanti akan saya kirim. Estimasi ada berapa? Hanya ada sekitar ya hampir semua proyek ini Mas, nanti ya puluhan, ada 50 lebih lah. 50 item ya, contoh seperti drainase kayak gitu per meter 700.000, sampai foto itu masuk akal enggak itu 700.000 per meter, 735.000. Kalau dinominalkan berapa? 56 juta itu dari panjang 73. Keseluruhan. Ini kami saya menambahkan perkiraan toh.
1 miliar lebih yang untuk anggaran 2223 lebih 1 miliar. Untuk jelasnya, kalau Bapak dengan siapa nama lengkap? Pak Gatot Siswanto. Kalau Nama saya Suwarti atas nama Korlap. Pada hari ini penyampaian aspirasi di Desa Kesilir yang tercinta. Saya terima kasih atas kedatangan saudaraku dari media. Mohon dengan hormat kegiatan ini mohon didampingi terus agar supaya dikawal agar supaya pelaksanaan hukum cepat, agar supaya hukum itu tetap untuk menindaklanjuti Sucipto selaku kepala desa yang sudah tidak dihendaki oleh masyarakat. Sucipto sudah tidak dihendaki. Setuju. Camat Wuluhan Andri Purnomo Street, sesaat dikonfirmasi menyampaikan. Tadi sudah bagaimana hukum yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Tadi sudah diketahui bersama bahwa kemudian ada proses mediasi antara Korlap dengan kepala desa Kesilir yang disaksikan oleh sekitar 4 tahun. Alhamdulillah setelah kemudian kita jelaskan, kemudian ada regulasi yang mengatur yang kemudian hari ini alhamdulillah dari proses mediasi Korlap bisa memahami bahwa kemudian kita ketahui bersama bahwa mulai tanggal 21 Januari kemarin sudah terjadi pemeriksaan. Bagi masyarakat Kesilir, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan saya sebagai perwakilan jenengan semua, saya sebagai perwakilan jenengan untuk ingin yang lebih baik, ingin Kesilir yang lebih baik. Dari hasil yang dipaparkan oleh Bapak juga dari perwakilan dari Polres Jember. Jadi nanti masalah ini akan segera diusut, janji akan segera diusut. Begitu jadi tersangka, saya kasih tahu yang keluar suka disebut dengan tersangka. Tersangka itu Pak menurutmu kita undang-undang hukum acara pidana hanya perlu 2 alat bukti permulaan yang cukup. Seseorang bisa dijadikan tersangka. Apalagi ini puluhan bukti. Jadi saya yakin, saya percaya kepada Bapak Kepolisian khususnya Bapak yang menangani pidana korupsi akan secepatnya memeriksa dan akan jadi tersangka. Dan kalau sudah jadi tersangka dengan sendirinya Cip harus dipenjara dan itu dipenjara. Oleh sebab itu sekarang di sini juga masuk HP-nya baik, turun dan nanti kalau proses ini landai. Kepala Desa Kesilir Sucipto saat menemui perwakilan dari warga menyampaikan. Mematuhi hukum yang berlaku. Dan saya siap menerima bila kami bersama. Terima kasih kepada semua. Terima kasih buat masyarakat Indonesia, buat Korlap, buat Lima, mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.